Tema tahun ini adalah bangkit dan jadi teranglah. Tapi untuk bisa menjadi orang yang bangkit dan menjadi terang sangat ditentukan oleh keadaan hati. Oleh sebab itu tema firman Tuhan hari ini adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini adalah resep yang datang dari surga. Resep yang datang dari Allah sendiri bagi setiap penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Resepnya adalah hati yang gembira. Resep yang Tuhan berikan bukan di apotik, bukan di dokter, tapi ada di dalam diri kita sendiri. Di dalam Amsal 17 ayat 22 di situ ditegaskan hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Manjur kan artinya mujarab. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di situ tidak disebutkan penyakitnya. Artinya apa? Saya percaya hati yang gembira itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Penyakit dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki saudara. Itu bisa disembuhkan oleh yang namanya hati yang gembira. Karena banyak penyakit juga muncul dari keadaan hati. Hati yang duka, hati yang sedih, dan hati yang macam-macam. Itu bisa menimbulkan penyakit. Sebaliknya hati yang gembira itu menurut Tuhan itu adalah obat yang manjur. Memang untuk memiliki hati yang gembira bukan hal yang mudah. Butuh perjuangan, butuh kerja keras. Apalagi kalau hidup kita sedang dipenuhi dengan pergumulan. Dipenuhi dengan masalah. Menjadi hati yang gembira atau memiliki hati yang gembira butuh perjuangan lebih lagi. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah sakit penyakit, masalah keluarga memenuhi hidup kita. Rasanya mustahil kalau kita memiliki hati yang gembira. Tetapi kalau kita berhasil menjaga hati kita tetap gembira, maka segala macam penyakit ewes pada bablas. Amin saudara. Itu kata firman Tuhan. Hati yang gembira itu adalah bagian daripada perintah Tuhan. Ya, ayat berikutnya. Di situ dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika kita gembira karena Tuhan, firman Tuhan katakan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang diinginkan hati. Tuhan berikan ketika kita gembira karena Tuhan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita boleh memiliki hati yang gembira sehingga kita boleh mendapatkan obat yang manjur. Bagaimana kita boleh memiliki hati yang gembira sehingga kita mendapatkan resep dari sorga. Yaitu hati yang gembira sehingga kita boleh mendapatkan obat yang manjur. Bagi penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ingat kita punya tubuh itu ringkih saudara. Sering penyakit apa aja bisa muncul. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan ini, hati yang gembira itu bisa menjadi obat dan bukan hanya sekedar obat, tapi obat yang manjur. Kembali kepada pertanyaan bagaimana kita boleh memiliki hati yang gembira sehingga kita boleh mendapatkan hati yang manjur. Yang pertama, yang pertama adalah bebaskan hati dari segala kepahitan hati.
Ini resep yang pertama. Bagaimana kita boleh mendapatkan hati yang gembira sehingga kita boleh mendapatkan obat yang manjur tadi. Bebaskan hati dari segala pahit hati. Kita akan baca yang pertama dari kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang keempat ayat 31, di situ dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, segala kepahitan. Ya, karena orang pahit itu macam jenis, banyak jenisnya saudara. Ya, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang. Pertanyaannya, kenapa kok harus dibuang saudara? Yang namanya kepahitan, kegeraman, kemarahan, maksudnya nyimpen amarah, pertikaian, itu adalah sampah. Katakan kepada kanan kirimu, kepahitan adalah sampah. Coba ya. Sehingga kita mengatakan hendaklah dibuang. Saudara, setiap hari kita punya sampah. Ada yang suka nyimpen sampah berhari-hari di rumah? Coba angkat tangan. Gak ada tuh. Karena sampah itu kotor. Sampah itu mengundang berbagai macam penyakit. Penyakit apa saja bisa muncul karena sampah yang numpuk. Ya, dan juga baunya juga luar biasa. Gak enak saudara. Itu sampah. Makanya firman Tuhan katakan hendaklah dibuang. Marah itu wajar ketika kita mungkin disakiti. Kecewa itu wajar, bagian daripada sifat manusia ketika keinginan kita enggak tercapai. Tetapi kalau kecewa disimpan menjadi kemarahan, menjadi kepahitan, itu bahaya. Itu bukan manusiawi, enggak manusiawi lagi saudara kalau nyimpen amarah. Akhirnya orang mengatakan menjadi kesetanan saudara. Ya, orang yang nyimpen amarah bisa jadi kesetanan. Makanya Alkitab katakan apabila engkau marah jangan sampai matahari terbenam. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau orang membiarkan amarah memberi kesempatan kepada iblis. Menjadi keiblisan atau kesetanan saudara. Itu bahaya. Kembali kepada ini. Kepahitan itu harus dibuang. Sampah itu harus dibuang. Sampah yang dibiarkan itu akan mengeluarkan bau, mengeluarkan hawa, mengeluarkan gas. Kotoran yang dibiarkan itu mengeluarkan gas. Saudara, saya percaya rumah kita ada sepitengnya. Ya, kalau sepiteng dibiarkan penuh full bisa meledak saudara. Kan ada gasnya di dalamnya. Kepahitan dalam diri kita itu juga ada gasnya. Bisa mengeluarkan gas. Pernah diadakan uji coba saudara di luar negeri. Orang yang sedang dipenuhi dengan kepahitan, dipenuhi dengan amarah, ternyata ada gasnya. Gasnya diambil saudara. Lalu gas dari orang yang marah ini dicampur dengan pakan babi. Dicampur kemudian dikasih makan kepada babi. Apa yang terjadi saudara? Babinya langsung kecet-kecet. Terus apa? Innalillahi. Ya, babinya mati. Ternyata orang yang nyimpen amarah, dia sedang menyimpan racun di dalam dirinya. Itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, itu bisa meledak saudara. Makanya jangan heran ada anak membunuh orang tua membunuh anak. Istri membunuh suami, suami membunuh istri. Kenapa? Karena amarah yang meledak. Makanya firman Tuhan katakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan supaya dibuang jauh-jauh. Jangan sampai itu menjadi bagian dalam hidup kita. Ada banyak dampak negatif yang kita terima
ketika kita nyimpen yang namanya kepahitan amarah. Ya tadi, yang pertama bisa timbul berbagai macam penyakit. Yang jelas orang itu tidak mungkin bahagia kalau orang nyimpen amarah. Makan gak enak. Hah? Makan steak rasanya kayak apa? Tempe. Tapi orang yang gembira makan tempe rasanya kayak steak. Wah, luar biasa saudara ya. Orang marah tidur juga nggak nyenyak. Mau gaya tengkurap, gaya miring, gaya apa kalau marah, nyimpen kepahitan sama seseorang, tidur nggak nyenyak saudara. Itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Padahal istirahat yang paling baik bagi kita kalau bisa tidur nyenyak. Orang dipenuhi dengan amarah nggak bisa tidur nyenyak. Itu menimbulkan menarik berbagai macam racun dalam diri kita, penyakit, kita bisa kesetanan tadi saudara. Dan itu bahaya bagi diri kita maupun bagi orang lain. Oleh sebab itu karena marah itu manusiawi, kecewa itu manusiawi, maka yang namanya amarah, yang namanya kecewa perlu di-manage, diatur. Kalau orang marah itu perlu diatur saudara. Bukan asal marah, makanya kita baca Ayub 5 dulu, Ayub 5 ayat 2. Di situ dikatakan sesungguhnya orang apa saudara? Bodoh dibunuh oleh sakit hati, hati-hati. Sakit hati itu bisa membunuh siapa? Dirinya, tapi juga bisa membunuh orang lain. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kemarahan itu dampaknya luar biasa. Bukan saja kita mendapat bencana di dunia ini, tapi Alkitab juga mengatakan, kalau kita nggak bisa mengampuni orang, Bapa kita di sorga juga nggak bisa mengampuni. Di dunia susah, sorga nolak. Betapa dahsyatnya dampak dari yang namanya amarah saudara. Ya, kepahitan, dampak daripada kepahitan. Ada salah satu binatang yang tidak punya empedu. Empedu itu pahit, empedu itu nempel di hati. Tapi ada binatang yang nggak punya empedu. Binatang apa? Merpati saudara. Coba sembelih itu merpati itu nggak ada empedunya. Makanya Tuhan Yesus katakan biarlah kita tulus seperti merpati. Kalau binatang yang lain ada ayam, ada apa sih empedu saudara, itu dekat hati nempel. Kalau kita nyembelih ayam atau apa, empedunya pecah. Lalu empedu itu menyebar ke daging, dagingnya jadi ikut pahit saudara. Itulah kepahitan. Bisa menghancurkan, bisa membuat sesuatu yang bahaya. Sehingga yang namanya amarah, marah, kecewa perlu diatur. Kita lihat ayat berikutnya. Masih dalam poin pertama. Di situ dikatakan biarlah kamu marah. Tapi ada catatan dari Tuhan. Yang pertama, jangan berbuat dosa. Marah itu enggak dosa. Marah itu enggak dosa. Ketika kita disakiti marah, enggak dosa. Tapi kalau kemarahan itu disimpan, itu yang bikin dosa. Kecewa enggak dosa. Tapi kalau kecewa disimpan menjadi amarah, kepahitan, bisa bikin dosa. Nah bagaimana kalau kita marah? Firman Tuhan kasih cara, kasih metode bagaimana kita ngadepi amarah. Yang pertama, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Kalau orang marah, Tuhan katakan berkata, boleh ngomong aja, ngomong apa aja boleh. Tapi ingat, di hati loh, gak keluar. Kenapa saudara? Kalau orang marah, keluar kata-kata, biasanya kata-kata apa? Jorok. Kata-kata caci maki. Kata-kata kebun binatang. Ya Pak ya. Ya. Pasti kalau orang marah ngomongnya pasti banyakkan kebun binatang. Dasar lo, kayak babi, dasar lo. Macam-macam saudara. Ya. Makanya Tuhan katakan berkata-katalah dalam hatimu.
Atau kalau ngomong-ngomong temanya diubah tadi. Biasanya binatang ya digantilah nama-nama apa ya. Bisa nama binatang itu nggak bagus. Bisa diganti nama bank, apa nama kembang gitu, lagi marah sama istri. Dasar lo melati, itu sudah bukan babi atau maunya rendah saudara, atau dasar lo BCA, atau apa. Jadi diganti temanya yang lain, nanti kan jadi lucu saudara ya, nanti nggak jadi marah. Kemudian yang kedua di tempat tidurmu. Saudara kalau orang marah, itu bukan hanya kalau dia mengeluarkan kata-kata, kata-katanya pasti negatif, jorok. Bukan hanya kata-kata yang bertindak, pasti tangan juga bertindak. Kalau orang dipenuhi amarah, mungkin tangan bisa nampar saudara. Beberapa waktu yang lalu ada orang tua marah sama anaknya dibanting sampai meninggal. Kemudian bukan hanya tangan, tapi kaki. Rumah bisa menjadi perang. Ukraina melawan Rusia. Israel melawan Hamas saudara. Saking lempar gelas, krompiang, lempar botol, krompiang, lempar panci. Tetangganya dengar, anak apa sih kayak ya? Rame temen sama gue saudara. Itulah kalau orang marah. Semuanya bisa bergerak. Makanya Tuhan katakan apabila kamu marah, kalau ngomong di hati, tapi di tempat tidur. Nah kalau di tempat tidur, paling kalau bergerak, mukul bantal. Kenapa dia tega mutusin saya? Itu saudara, paling mukulin bantal, paling rusak ya bantalnya saudara. Masih bisa beli lagi. Ya. Jadi Tuhan gak ngelarang kita marah. Tapi kemarahan itu harus diatur. Supaya tidak menimbulkan dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang pertama. Bagaimana kita memiliki hati yang gembira sehingga kita boleh mendapatkan obat yang manjur. Bebaskan hati dari segala kepahitan hati. Hati kita cuma satu saudara. Jangan biarkan pahit. Soalnya kalau dipenuhi dengan kepahitan di dunia kita menderita, susah, sorga nolak. Jadi harus bertobat dari kepahitan. Coba sekarang lihat kanan kiri. Ya. Jangan lagi ada kepahitan. Ya. Marah boleh, tapi jangan disimpan. Ya. Kecewa boleh, tapi jangan sampai sakit hati disimpan, bahaya saudara. Nanti jadi kesetanan, apa saja itu bisa terjadi gara-gara kepahitan. Wis hidup gak bahagia tadi, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, penyakit apa saja bisa muncul dari ujung kepala sampai kaki, sorga nolak. Jadi yang pertama, bagaimana kita boleh mendapatkan hati yang gembira? Sehingga kita punya obat yang manjur. Bebaskan hati ini dari segala kepahitan hati. Yang kedua, bagaimana kita boleh mendapatkan hati yang gembira sehingga kita boleh mendapatkan obat yang manjur. Yang kedua adalah jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jaga hati dengan segala kehati-hatian. Saya percaya selama ini kita menjadi penjaga saudara. Mungkin penjaga toko karena punya toko. Penjaga anak karena punya anak. Mungkin penjaga suami, penjaga istri, penjaga harta. Tapi hari ini dan saat ini firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Setiap kita punya hati itu. Siapa yang gak punya hati coba katakan. Semuanya punya hati. Tuhan perintahkan supaya masing-masing kita menjaga hati kita. Karena dari hati itu bisa muncul segala macam kejahatan.
Apa yang kita lakukan berasal dari hati. Apa yang kita ucapkan berasal dari hati. Hati itu bisa menjadi tempat berkat Tuhan, tapi bisa juga menjadi tempat kutuk. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Amsal 4. Amsal 4 ayat 23 di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kehati-hatian, kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang dijaga bisa memancarkan kehidupan dan memberikan kehidupan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Itu hati yang dijaga, saudara. Bisa mengeluarkan kehidupan. Keluarga kita bisa hidup, artinya ada sukacita, ada senyum. Kan ada keluarga yang rasanya setiap hari kumpul tapi pada gontok-gontokan, saudara. Tapi di sini enggak ada, amin. Di sini semuanya pada rukun, saudara ya. Ya, kalau rukun itu berkat Tuhan dicurahkan di sana. Tapi kalau gontok-gontokan, berkat Tuhan ditutup. Itu semua berasal dari hati. Jagalah hatimu dengan segala kehati-hatian. Artinya apa, saudara? Kita punya hati cuma satu-satunya. Ya, itu harus dijaga. Dan sesuatu yang bisa masuk ke hati itu jangan semua dimasukkan. Ya. Saudara, sesuatu masuk ke hati itu yang pertama melalui telinga. Mungkin kita dengar kabar-kabar buruk, kabar yang tidak menyenangkan tentang diri kita, tentang usaha kita, tentang keluarga kita. Jangan semuanya dimasukin ke hati. Biarlah diproses di pikiran. Konfirmasi. Kalau semuanya dimasukkan di hati, wah celaka. Itu namanya berarti hati kita gak ada filternya, saudara. Pikiran itu filter. Filter bagi semua yang kita dengar. Ya. Makanya hati-hati, Tuhan kasih dua telinga, memang supaya banyak mendengar, tapi harus difilter di pikiran sebelum masuk ke hati. Sebelum mempengaruhi perasaan ini, saudara. Supaya hati kita bisa tetap terjaga. Hati kita tidak terusik. Kemudian apa yang kita lihat? Karena sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita lihat, tidak selalu benar, saudara. Apalagi zaman sekarang, tidak selalu benar. Harus difilter di pikiran. Ya, harus difilter di pikiran. Apa yang kita cium, saudara, juga hati-hati. Tidak semua ciuman kita itu benar. Suatu kali ada seorang suami ingin kasih hadiah buat istrinya parfum. Lalu pergilah ke toko parfum. Dan di toko parfum dia nyoba-nyoba, saudara. Nyoba parfum, semprot. Nah, setelah nyoba-nyoba banyak, saudara. Lalu dia ambillah parfum, tujuannya buat hadiah istrinya yang ulang tahun. Tapi sampai di rumah istrinya nyium. Bah, kok parfumnya beda baunya? Hayo dari mana? Pasti Bapak selingkuh. Karena parfumnya ternyata berbeda, saudara, baunya. Selama ini istri sudah tahu bau parfum suaminya apa itu, kan ada lembut, ada seger gitu. Tapi ini kok beda, langsung masuk di pikiran, gak difilter, langsung ke hati. Langsung curiga, saudara. Gara-gara mencium ya, bau parfum yang berbeda. Gak konfirmasi dulu, aduh Pak, kok sekarang baunya beda ya. Kan lebih enak, saudara. Tapi langsung curiga. Ayo Bapak dari mana? Selingkuh sama siapa? Parfumnya beda. Tenang mah. Nah, tenang. Tadi Bapak baru dari toko parfum, nyoba-nyoba, ini mau kasih hadiah buat. Wah, saudara, itu baru masalah ciuman.
Baru masalah tadi, bau parfum, itu bisa jadi masalah. Karena hati yang gak dijaga. Nah, keluarga itu banyak menghadapi ribut. Tadi terjadi perang Ukraina sama Rusia, Hamas, Israel. Gara-gara apa yang didengar masukin di hati. Apa yang dilihat masukin di hati. Mempengaruhi hati. Ribut saudara. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Kok aminnya loh ya? Amin. Jadi saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati kita dijaga, yang punya toko, tokonya akan hidup. Amin. Ya, akan memancarkan kehidupan. Kalau yang punya toko hatinya sumringah. Karena apa? Hati yang dijaga itu mempengaruhi mukanya juga beda saudara ya. Mukanya itu penuh dengan kegembiraan, penuh dengan berseri-seri, itu akan menarik pembeli. Kemudian berikutnya di situ, hati yang tenang menyegarkan tubuh tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati-hati dengan iri. Jaga hati kita bukan saja dari kemarahan, kepahitan, tapi juga dari iri hati. Saudara, tahun yang lalu ada seorang anak itu membunuh mamah kandungnya. Lalu ditangkap polisi. Dan yang lebih tragis saudara, mamah yang dibunuh itu ada 50 tusukan. Yang mati ditusuk 50 kali sama anaknya. Anaknya ditangkap, ditanya, kenapa kamu begitu tega membunuh anak mama kandungmu? Anak ini jawab, karena sejak dari dulu saya selalu disalahkan. Apa yang saya lakukan selalu salah, salah dan salah. Ternyata itu menumpuk saudara. Jadi kemarahan, jadi dendam, jadi benci. Jadi ketika pada saat itu dimarahi sedemikian rupa habis-habisan. Ambil pisau, gak melihat bahwa itu mamahnya saudara. Ditusuk-tusuk sampai 50 kali. Menjadi kesetanan. Jadi hati-hati dengan yang namanya hati kita. Harus dijaga. Di situ dikatakan iri hati membusukkan tulang. Iri hati itu dosa yang seringkali tidak kita sadari. Tapi kita lakukan. Biasanya iri hati itu dengan orang dekat. Kakak iri dengan adiknya, adik iri dengan kakaknya. Satu kantor, iri di antara karyawan. Jadi orang iri biasanya dengan orang saudara sekandung, dengan teman, dengan orang yang satu lingkungan saudara. Apa sih artinya iri? Iri itu tidak sedang melihat orang senang. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu iri, hati-hati saudara. Iri hati itu senang melihat orang lain susah, tapi susah melihat orang lain senang. Melihat adiknya atau kakaknya lebih diberkati lalu iri. Mama, Bapak gimana sih? Masa kok cuma memperhatikan dia? Kapan memperhatikan saya? Mungkin, atau dalam karyawan saudara. Iri hati itu bahaya. Alkitab itu sudah memberitahu kepada kita. Ada contoh-contoh iri. Kain membunuh Habel, salah satunya adalah karena iri. Kain menjadi pembunuh pertama di dunia karena hati yang tidak dijaga sehingga ada iri hati. Kemudian yang kedua, Saul saudara. Ketika melihat Daud menang perang, rakyat memuja-muja Daud, Saul iri. Lalu dia berkali-kali membunuh Daud. Jadi iri hati itu bahaya. Bahaya bagi diri, bahaya bagi orang lain. Nah, bagi diri sendiri di situ dikatakan membusukkan tulang. Saudara, kalau kita punya daging busuk,
tapi ini tulang. Artinya tulangnya bisa tembus. Ya. Kita mengalami sakit tulang gara-gara iri hati. Ada yang di sini sekarang lagi sakit tulang. Yang pertama cek hatinya ya. Orang sakit tulang tidak selalu karena asam urat saudara, atau nyeri-nyeri, ya bisa karena hati. Hati itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Darah itu enggak lancar, saraf menjadi terganggu, itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit di dalam diri kita. Bahkan penyakitnya sampai menyerang tulang ketika kita punya hati yang tidak dijaga. Siapa yang menjaga hati? Ya diri kita sendiri. Bukan orang lain, saudara. Bukan, makanya Tuhan katakan, jagalah hatimu itu, hatimu. Siapa yang jaga? Kita sendiri. Tuhan gak perintahkan, mas, jaga hati dia ya. Enggak, saudara. Tapi jaga hatimu. Karena dari hati kita memancarkan yang namanya kehidupan. Sekarang lihat mukanya masing-masing coba. Coba sekarang lihat muka masing-masing. Lagi dijaga apa enggak dia? Karena hati yang dijaga itu bisa dilihat dari mukanya, saudara ya. Bisa dilihat dari muka yang yang penuh dengan berseri-seri. Muka yang kayak, kalau buah kayak apa ya, yang muka ya, jadi bisa dilihat dari mukanya. Ya. Jadi itulah yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita boleh mendapatkan hati yang gembira, ya, sehingga kita punya obat yang manjur. Yang kedua adalah jaga hati kita. Ya. Mungkin selama ini kita fokus jagain toko, jagain yang lain-lain. Kita mulai belajar jaga hati kita supaya kita sehat. Ya, sehat, kita punya obat yang manjur yang Tuhan sediakan. Ini adalah obat surgawi. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab, yang cespleng, saudara. Bagi segala macam penyakit. Kalau Tuhan gak menyebutkan penyakit di sini, berarti untuk segala macam penyakit. Itu bisa diobati dengan hati yang gembira. Ada banyak mujizat-mujizat terjadi karena memiliki hati yang gembira. Sebaliknya penyakit apa saja bisa muncul karena hati yang penuh dengan duka, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kepahitan dan macam-macam. Hati yang gembira itu ada di kita sendiri. Itu yang kedua. Bagaimana kita boleh mendapatkan hati yang gembira sehingga kita punya obat yang mujarab. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Yang ketiga adalah bangkitkan hormon bahagia dalam diri kita. Ya. Bangkitkan hormon bahagia dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam diri kita itu ada yang namanya hormon. Hormon itu punya peran membawa pesan. Pesan melalui darah, melalui kulit dalam diri kita. Dan hormon itu macam-macam. Di antaranya yang disebut dengan hormon bahagia. Nah, hormon yang termasuk hormon bahagia di sini ada yang disebut dengan dopamin. Itu adalah hormon cinta. Ya. Hormon cinta karena di dalamnya bisa melibatkan pengalaman kenikmatan, dorongan, itu dopamin. Yang kedua di situ hormon serotonin. Ya. Hormon serotonin itu disebut dengan
hormon kesejahteraan. Jadi hormon kesejahteraan karena berperan dalam mengatur suasana hati. Termasuk bisa tidur nyenyak, itu butuh hormon ini. Kemudian ada juga hormon serotonin, oksitosin. Oksitosin itu disebut juga hormon kasih sayang, saudara. Kemudian yang terakhir hormon endorfin, hormon kebahagiaan yang berfungsi meredakan nyeri. Itu ada dalam diri kita, hormon itu. Tapi bagaimana hormon itu bisa bangkit, bisa muncul, itu perlu usaha. Ya. Perlu dibangkitkan. Apalagi hidup kita kan penuh dengan masalah, penuh dengan problem, penuh dengan pergumulan, banyak tekanan. Bagaimana kita menjaga hormon itu di tengah tekanan, di tengah masalah, di tengah problem, kita bisa tetap gembira. Bagaimana itu? Perlu membangkitkan hormon ini. Ya, jadi selain tadi doa, firman, pujian, karena hidup kita itu punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Roh butuh makanan, hubungan dengan Tuhan. Ya. Jiwa juga butuh makanan. Di dalam jiwa ada kehendak, ada perasaan, ada pikiran. Dan tubuh semua bagian ini butuh yang namanya makanan. Nah, hormon ini akan mempengaruhi keadaan jiwa kita. Hormon bahagia perlu dibangkitkan sehingga kita bisa tetap menjaga kebahagiaan. Nah, bagaimana kita bisa membangkitkan hormon ini? Nah, kita akan lihat firman Tuhan. Di situ dikatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Jadi bagaimana kita membangkitkan hormon tadi? Ya tadi kita perlu memiliki hati yang bergembira. Itu pengaruhnya kepada muka yang cerah, yang merona, yang berseri-seri. Nah, gimana caranya? Ini di sini dikatakan Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan. Garis bawahi perkataan yang menyenangkan. Saudara, kira-kira perkataan apa yang menyenangkan dirimu? Mungkin masing-masing punya kriteria sendiri-sendiri. Mungkin wanita seneng kalau ada orang ngomong, "Ini kamu kok awet muda. Oh, kamu kok tambah cantik." Seneng gak kalau wanita digituin? Pasti seneng. Tapi apakah orang lain selalu mengatakan seperti itu? Orang lain justru ketika ketemu, kowe kok tambah lemo. Rambutmu kok putih. Mukamu kok tambah keriput. Malah gak menyenangkan, saudara. Nah, bagaimana kita mendapatkan perkataan yang menyenangkan? Jangan andalkan orang lain. Mulai dari andalkan diri sendiri. Jadi mulailah berkata sesuatu yang menyenangkan dari lidah kita sendiri. Kenapa? Lidah kita punya yang namanya power. Hidup dan mati dikuasai lidah. Alkitab mengatakan gitu. Siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Lidah kita punya power, lidah kita punya kuasa. Jadi apa yang kita katakan itu akan terjadi. Jadi mulailah berkata sesuatu yang menyenangkan diri kita sendiri. Siapa yang ngomong? Ya kita ngomong sama dirinya sendiri sambil ngaca. Ya. Ini Pak Wewen, ngomong sama diri sendiri sambil ngaca. Wen, kamu tetap ganteng lah Wen. Usiamu tambah tapi gantengmu
tambah juga. Kan ngomong sendirian, nggak apa-apa. Wen, usahamu maju, Wen. Ya, keluargamu diberkati. Ya, mulai dari diri kita. Kemudian kalau ada orang ngomong tentang sesuatu yang negatif, tentang usaha pekerjaan, misalnya tanya ya, gimana Pak Wen usahamu? Jangan sekali-kali ngomong, waduh usahaku lagi sepi. Jangan, itu ngutuk usahanya sendiri namanya. Itu bukan perkataan yang menyenangkan, itu malah ngutuk usahanya sendiri. Lebih baik ngomong, oh puji Tuhan. Walaupun mungkin keadaannya belum stabil atau belum maju. Ingat, perkataan kita punya power. Ditanya, aduh gimana suamimu? Jangan kan, waduh suamiku semakin payah. Ingat, perkataan adalah doa. Jangan heran yang punya suami semakin payah. Karena ketika ditanya orang, itulah ucapanmu. Jadi walaupun suaminya lagi payah, lebih baik jawab, oh puji Tuhan. Suamiku luar biasa, semakin baik, semakin sayang sama saya. Amin. Loh kok gak ada yang amin? Ingat, perkataan kita itu ada powernya. Demikian juga suami kalau ditanya, piye toh istrimu? Waduh istriku semakin cantik, umurnya bertambah, tapi semakin luar biasa. Semakin dewasa, gede dawalan rosa. Maksudnya gede atine, ya dawa umure rosa kerjane, saudara. Jadi pikirannya lebih baik jawab yang positif karena perkataan kita bisa membalikan keadaan, Bapak Ibu. Biar anakmu, waduh, anakku semakin susah diatur. Coba, apalagi orang tua terhadap anaknya itu punya kuasa. Jadi walaupun kita punya anak susah diatur lebih baik, oh puji Tuhan, anakku baik, nurut sama saya. Karena itulah doa kita, itulah keinginan kita. Kita rindu anak kita itu mau diatur. Jadi kalau ada orang tanya, walaupun kenyataannya belum mau diatur, lebih baik kita mengatakan, puji Tuhan, anakku luar biasa. Jadi kita belajar mengatakan sesuatu yang memang paling enggak menyenangkan kita. Puji Tuhan kalau kita mengatakan sesuatu yang bisa menyenangkan orang lain. Ya puji Tuhan. Tapi mulai dari diri kita perkataan yang menyenangkan. Di situ dikatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Ya, ada di sini yang jual madu? Kalau madu pada sarangnya itu pasti madu asli, madu murni. Kalau madu murni itu punya khasiat yang luar biasa. Kalau madu yang sudah ditaruh di botol ya, dijual di toko-toko pasti sudah campuran saudara. Ya. Berapa persen yang asli ya nggak tahu, yang tahu ya yang nyampur. Tapi kalau madu pada sarangnya itu punya khasiat luar biasa. Di Alkitab diceritakan Yonatan saudara anaknya Saul ketika dalam peperangan dia lelah, letih, lesu, mata kabur. Ketika dia melihat ada sarang madu, masih ada madunya di tanah saudara. Ambil pakai tangan, cedok pakai tangan, lalu dimakan. Ketika dimakan langsung bekerja. Wih, tenaganya pulih. Mata yang lamur, yang kabur langsung cerah. Itu khasiat madu. Nah di situ dikatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Makanya mulailah berkata tentang yang menyenangkan paling enggak kita menyenangkan diri kita sendiri dengan perkataan kita. Kalau nunggu perkataan orang lain yang menyenangkan, wah prosesnya lama Bapak Ibu ya. Lebih baik mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita belajar memberkati diri kita sendiri. Kalau kita kepengin awet muda, berkatalah tentang diri kita, enggak apa-apa. Misalnya saya, Beni, engkau awet muda, ya, umurmu boleh bertambah, tapi kekuatanmu muda, fisikmu tetap muda, gitu saudara ya. Enggak apa-apa, jangan ngaca, aduh
tambah maju. Aduh, keriputnya tambah. Jangan saudara. Ya, itu malah bikin sedih sendiri. Jadi membangkitkan hormon kebahagiaan mulai dari perkataan kita. Katakanlah sesuatu yang menyenangkan, tidak usah nunggu orang lain, mulai dari diri kita. Yang kedua, lakukan sesuatu yang bikin kita bahagia. Kalau senang plesir, plesirlah. Kalau punya duit, saudara. Ya, senang jalan-jalan, ya jalan-jalanlah gitu saudara. Kalau memang jalan-jalan bikin senang, bikin gembira. Yang bikin gembira kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, nunggu orang lain. Susah kalau nunggu orang lain saudara. Buatlah, lakukan sesuatu yang memang membuat kita senang, membuat kita gembira dengan catatan tidak melanggar firman. Bisa dengan hobi. Kalau memang kita senang joget, nggak apa-apa saudara, jogetan di depan kaca. Tadi kan lagunya nih, hati yang gembira adalah obat manjur, manjur seperti obat. Hati yang senang, asik, asik. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, loyo, loyo. Hati yang gembira, Tuhan senang, amin, amin. Kalau joget bisa bikin bahagia di rumah, lakukan sambil masak. Sambil nyanyi-nyanyi gitu saudara ya. Jangan nunggu kegembiraan itu datang dari orang lain. Mulai ciptakan, bangkitkan kegembiraan itu mulai dari diri kita. Bagi laki-laki kalau memang mancing bisa bikin gembira, ya istri harus ngerti, ya wis ngono mas lah nek mancing bisa seneng ya wis ngono mancingo. Gitu saudara. Ya. Kalau suaminya lihat istrinya seneng kalau jalan-jalan ke mall, ya udah sana jalanlah gitu ya. Tapi pulang jangan minta pijit ya. Biasanya kalau istri kalau udah jalan-jalan berjam-jam, tahan saudara. Kalau udah sampai rumah baru, aduh. Mas tolonginlah pijit. Biasanya wanita berjam-jam tahan. Tapi kalau saya kalau udah di mall ya udah nongkrong saja saudara ya. Liatin. Kalau istri saya bisa tahan. Hanya sampai rumah tadi. Aduh ngetok gitu saudara ya. Ya mungkin gak tahu kalau ibu-ibu ya. Jadi sesuatu yang memang kira-kira bisa membuat kita bahagia lakukan. Kalau saya itu senang nyanyi. Nyanyi lagu apa aja. Walaupun saya pendeta gak selalu nyanyi lagu rohani. Lagu dangdut, lagu nostalgia, lagu apa. Kalau memang itu buat saya senang, saya nyanyikan. Ya, sambil karaokean di rumah gitu ya. Kadang-kadang juga jogetan sendiri, senyum sendiri. Yang penting gak senyum sendiri di jalan saudara. Yang penting senyum sendiri di rumah, jogetan di rumah, gak apa-apa. Kalau itu memang bisa membangkitkan yang tadi namanya hormon kebahagiaan. Ya. Jadi pasangannya ya nggak apa-apa silahkan ya. Jadi yang punya pasangan juga belajar ngerti lah pasangannya sebenarnya kalau bahagia itu apa sih? Ya udahlah biarin sana. Kalau senangnya jalan-jalan ya biarlah jalan-jalan. Senang senam ya senam, senang nyanyi ya biarkan nyanyi, senang masak ya biarkan masak gitu saudara. Ya. Biarkan bahagia. Karena kalau bukan kita sendiri yang membangkitkan kebahagiaan, siapa lagi? Jadi itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana kita boleh mendapatkan hati yang gembira sehingga kita pun boleh mendapatkan hati yang manjur? Yang pertama, bebaskan hati dari segala kepahitan hati. Yang kedua, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Yang ketiga, bangkitkan hormon kebahagiaan dalam diri kita. Saya percaya, maka kita akan menjadi orang yang sehat, walafiat, diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya undang pemusik